Bojonegoro, 1+26 Juni 2025. Proses mediasi ketiga atas dugaan pengerusakan rumah milik Sri Patemah, warga Dukuh Tawongan, Desa Kasiman, kembali menemui jalan buntu. Tidak ada kesepakatan yang tercapai, dan kini kasus tersebut berpotensi dilanjutkan ke jalur hukum. Mediasi yang digelar di Balai Desa Kasiman itu dihadiri oleh Camat Kasiman Novitasari, Kepala Desa Edi Sukarmanto, Sekdes Dini Dwi Fajarwati, Kasun setempat, serta pihak-pihak terkait, Sri Patemah, Warmi, Wage, RWN sebagai terlapor, dan kuasa hukumnya, Narto, SH. Dalam acara mediasi, tim mediator menyampaikan 3 tuntutan dari Sri Patemah. 1. Pengembalian rumah di atas tanah miliknya ke posisi semula. 2. Pengembalian sertifikat tanah pribadi. 3. Ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Namun, pihak RWN hanya menyetujui 2 poin awal. Tuntutan ganti rugi kembali ditolak. Bahkan, mereka menuntut seluruh uang yang telah dikeluarkan, termasuk biaya tebus sertifikat dan pembayaran tanah belakang senilai 13 juta, agar dikembalikan. Nah, dalam wawancara dengan awak media, kuasa hukum RWN menyampaikan, langkah apa Pak yang akan diupayakan dari pihak Ibu Pak Irawan sendiri melalui kuasa hukumnya Pak? Ya, langkah-langkah kita ya akan kita pelajari lebih detail lagi dan nanti seperti apa. Apakah kita juga akan melakukan balik atau tidak juga dalam masalah pemikiran kita selanjutnya. Ya, karena kita yang jelas kita itu kan korban. Kalau dengan apa yang tadi dengan hasil mediasi itu adalah kita itu korban. Tapi kita di sini untuk dijadikan tersangka. Cuman ya di sini tadi kita sudah mengikuti apa petunjuk beliau, sehingga kami tetap mengikuti apa proses hukum yang berlaku. Pihak mediator sempat menawarkan solusi kompromi. Rumah dibangun kembali dan sertifikat dititipkan pada pihak ketiga. Sri Patemah menyetujui dengan syarat ia mengetahui siapa yang akan memegang sertifikat tersebut. Namun ketegangan meningkat saat RWN menolak memberi ganti rugi. Ayah Sri Patemah, Wage, sempat melontarkan pernyataan, kalau begitu rumahnya sekalian dibongkar. Pernyataan ini langsung dibantah Sri Patemah yang menyatakan bahwa tanah itu merupakan warisan dari almarhum ibunya. Situasi makin panas ketika Warmi, yang disebut sebagai pihak berutang sebenarnya, mengatakan bahwa rumah Sri Patemah yang kini berdiri di pekarangannya harus segera dipindahkan. Dengan tegas, Sri Patemah membalas, kalau rumah saya nggak boleh berdiri di tanahmu, kembalikan saja ke tempat semula. Yang punya utang itu kamu, bukan saya. Dan yang ngerusak rumah saya juga RWN, jadi tolong dikembalikan ke semula. Saya dipojokkan, padahal bukan saya yang berutang. Sri Patemah menegaskan bahwa utang kepada RWN adalah tanggung jawab Warmi. Ia hanya bersedia mengembalikan sebagian uang, selebihnya ia anggap urusan antara Warmi dan RWN. Dalam mediasi sebelumnya, Warmi juga sudah mengakui bahwa dia yang berutang, bukan saya. Tapi kenapa saya yang terus disudutkan? Pengerusakan rumah yang dilakukan RWN sudah masuk ranah pidana. Saya melapor karena ingin keadilan, bukan karena semata-mata ingin ganti rugi. Mediasi ini pun bukan kehendak saya, tapi inisiatif pemerintah desa, ujar Sri Patemah. Akan tempuh jalur hukum. Melalui kuasa hukumnya, Henry Afrian Sancoko, SH, pihak Sri Patemah menegaskan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum jika ketiga tuntutan tidak dipenuhi. Kami melihat adanya unsur mens rea dalam tindakan ini, dan kami berharap Pemkab Bojonegoro turut memberi perhatian, karena ini menyangkut hak masyarakat kecil. Kami juga siap menghadapi jika ada tuntutan balik dari pihak lawan, terang Henry. Pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan perkembangan penanganan perkara, SP2HP, ke Polres Bojonegoro. Sorotan publik dan ketimpangan sikap kasus ini menjadi sorotan publik luas, termasuk sejumlah pemerintah desa. Banyak yang menilai bahwa Sri Patemah sebagai korban justru terus disudutkan, sementara Warmi sebagai pihak yang punya keterkaitan langsung dalam utang tidak pernah dimintai tanggung jawab. Sri Patemah mengaku lelah dan trauma. Ia kehilangan pekerjaan, anaknya sempat takut sekolah, dan bahkan menerima ancaman dari orang tak dikenal. Rumah saya dirusak tanpa izin. Saya diminta mencabut laporan. Kalau memang tidak ada solusi, biarlah hukum yang bicara, tegasnya. Publik berharap aparat hukum dan Pemdes dapat bersikap netral, adil, dan berpihak pada kebenaran.
Untuk liputan lengkapnya, tonton video eksklusif hanya di channel OnePlus. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk terus mendapatkan berita terbaru. OnePlus, mengabdi lewat informasi, bergerak bersama rakyat. Memo OnePlus melaporkan dari Bojonegoro.